Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita ketemu 1 jam, besok pagi insya Allah kita ketemunya itu malah 3 jam Bapak Ibu ya. Masya Allah, baik Bu. Ya, semoga nanti kita tetap bahagia mengikuti pelatihan ini dan yang terakhir itu memang kita eh, bisa mendapat banyak keberkahan dan manfaat ya dari semua yang Bapak Ibu nanti bisa terapkan dari berbagai Alhamdulillah. literasi gitu Bapak Ibu. Nah kali ini saya kebagian di literasi sosial budaya, namun saya hanya 1 jam yaitu wawasan literasi sosial budaya Bapak Ibu. Di sini saya nanti langsung mengambil poin-poinnya saja karena waktu cuma 1 jam dan besok pagi untuk mendesain juga sama Bapak Ibu ya. Saya 1 jam itu juga mengambil poin-poinnya saja sama seperti tadi kelas 0904. Namun bedanya besok pagi kita berlanjut ke literasi terintegrasi. Jadi dari yang nanti Bapak Ibu desain itu bisa kita lanjut untuk mendesain yang terintegrasi gitu. Nah, sebelum kita mulai, mari kita salam akmi dulu ya Bapak Ibu ya. Dibuka dong kameranya Bapak Ibu. Udah capek ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa kita harus tetap saling berbagi semangat gitu ya. Silahkan Bapak Ibu dibuka dulu kameranya. Ketua kelasnya siapa ya Bapak Ibu kemarin? Pak Subaidi. Pak Subaidi. Bapak Bapak mana ya? Subaidi, Bu. Oh iya Pak, Ini Bu, silakan ini Bu. aja untuk salam akmi Pak 2 kali paling tidak gitu loh Pak. Biar teman-teman itu sedikit bergerak, biar yang tadi Iya Bapak Ibu. Admin. Yo, Bapak Ibu, salam Akmi. Indonesia. Akmi Indonesia. Indonesia. Yes. Indonesia. Yes, yes, Yes. Yang gini Pak, yes ya, karena kita kan harus naik ya, naik tingkat literasi jadi Yes. Iya, benar. Yes, yes. Salam Oke, kita ulang. Dulu Pak gini. Salam Akmi. Salam Akmi. Yes, yes, yes. Akmi Indonesia. Indonesia. Yes. Yes, yes, yes. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Oh ya, foto dulu ya Pak Subaidi. Pak Subaidi bisa mengcapture foto kita. Ayo Bapak Ibu silakan ambil sikap. Saya screenshot ya. Ya, sebentar. Bentar. Sebentar, saya tak. Ya, silahkan. Bapak Ibu yang belum membuka kamera, nanti dikirim di grup ya Pak ya. Nah kemarin saya nggak sempat, saya ambilin dari video. Kita salam akmi gini aja fotonya. Mana? Ya, Bapak Ibu salam akmi ditahan gini. Mana? Bapak ya yang screenshot ya. Bu, 2 Bu ya. Kemarin ada yang bilang 3 Bu instrukturnya Bu. Yang benar 2 berarti Bu ya. Apanya? Iya kemarin 2 berarti Ini Bu tuh ya. menunjukkan victory ya. Jadi akmi itu sebagai victory. Nah, seperti ini kan ada di dada. Lalu yes kan 3 itu menandakan bahwa literasi kita tuh akan meningkat 1, 2, 3 begitu loh Bapak Ibu. Jadi itu ada filosofinya sebenarnya salam akmi. Sejauh ini filosofi Ibu Bu yang dapat menerangkan kebingungan kami. Ya, kebetulan kemarin saya masih dalam tim penulis akmi kan tahun 2023, jadi masih ingat filosofinya. Jadi ini 2 ini maksudnya adalah victory, suatu kemenangan. Di sini kita taruh di dada. Jadi literasi itu selalu kita taruh di dada kita gitu loh. Nah, setelah itu yes menunjukkan semangat literasi kita tuh harus selalu Meningkat. naik. Oke, Oke, baik. mari kita foto. Subidi Oke, sudah Bu. siap? Itu. Ini tidak Mari bisa senyum, tampil Bapak semua, Ibu. Bu. Di HP ku tidak bisa tampil semua. Yang pakai laptop silakan, yang mau membantu Bapak siapa? Yang pakai laptop tolong bantu. Ini Tolong tidak tampil semua nih. Punya Ibu Yanti belum? Punya Ibu Yanti masih ini error. Ini kalau saya bisanya bantu cuman gini. Yuk coba kita senyum Bapak Ibu nanti tapi mengirimnya ya. 1, 2, 3 senyum. Sebentar. Belum. Oke. Ulangin lagi Bapak Ibu. 1, Yuk, tangannya 2, 3. Gelap. Belum ya.
Hmm. Nggak bisa ini screenshot saya Bapak Ibu. Kita coba lagi. Nggak bisa. Silahkan ada yang bisa. Ini saya nggak berhasil ini. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Ya, Lupa lah yang dilektok nih. Kontrol F. Pak Adi bisa bantu Pak Adi? Pak Arif. Ini Pak Arif bisa. Pak Adi. saat ini PRTS saya malah nggak bisa. LT. Yuk semuanya LT. boleh mulai. Mana sih? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Saya share ke Terima grup kasih ya. Pak Arif. Ya, Bu, Nanti dikirim nanti ya nggak apa-apa. Dikirim langsung ya silahkan gitu ya. Kasih Bapak banyak Bapak Ibu ya. Hmm. Kita mulai. Oh ya, kita ice breaking dulu ya. Sudah ada yang tahu ice breaking orang ketiga Bapak Ibu? Belum. belum Bu. Nah, sekarang gini. Belum. Misalnya, orang pertamanya itu Ibu Heni Pratiwi. Cluenya seperti ini. Menyebutkan orang ketiga sangatlah penting, Bapak Ibu. Ya, jadi cluenya itu ya, ingat-ingat ya. Menyebutkan orang ketiga itu sangatlah penting. Jika orang pertamanya Ibu Heni Pratiwi, orang keduanya Bapak Ferry Adi, siapa orang ketiganya Bapak Ibu? Silakan raise hand, klik reaction, klik gambar tangan. Nah, Bapak Ibu sambil sebentar lagi kita selesai kok. Kita Ulangi Bu. ya, menyebutkan orang ketiga sangatlah penting. Jika orang pertamanya Ibu Heni, orang keduanya Bapak Ferry, siapa orang ketiganya? Ayo, ya. Bapak Subaidi. Jawab. Saya. Pak Arif salah Pak. Ibu Heni siapa Bu? Saya Bu. Salah Bu. Ibu Eka. Saya. Ibu Nina. Orang ketiganya Ibu Nina. Siapa Bu Eka? Orang ketiganya Ibu Nina. Bu Nina sendiri. Oh, Bu Eka betul. Pak Subaidi belum betul. Ayo, kan tadi udah tahu ya. Oke. Bu Nina lah Bu. Enggak Pak, salah. Ibu Eka coba kasih satu soal Ibu. Silahkan. Teman-teman. Orang pertamanya Pak Zubaidi, orang kedua Ibu Nina, orang ketiganya Bu Eka. Bu Eka sendiri. Ya, Bu Eka sendiri itu. Orang ketiganya semua anggota. Ayo, selanjutnya Ibu Rita coba dikasih soal coba teman-teman. Rita. Nggak apa-apa, kita pemanasan sebentar. Coba Bu, ulang Bu. Ulang lagi Bu. Orang Masih pertama. Masih Penasaran. Penasaran? Misteri orang ketiga nanti kita temukan besok pagi. Besok pagi kan masih ketemu saya. Oh, iya. Seperti tadi 904 begini. Bu Nina orang ketiganya Rita, mana? yuk. Oh, iya. Apa Bu? Orang pertamanya Bapak Arif. Pak Arif. Orang kedua Subaidi. Subaidi. Orang ketiganya siapa? Ibu Rita. Orang ketiga Bu Rita lah. Oh, Ya Gimana, karena Pak? Bu Rita orang ketiga. Rita. Ayo siapa lagi yang menjawab? Rita. Ya Bu, Ya, Bu kita Rita coba orang lagi. ketiga Bu. ada. Bapak. Misalnya orang pertamanya Ibu Kori, orang keduanya Ibu Erlita. Siapa orang ketiganya? Ibu Bunasari. Ibu Bunasari. Ibu Nina. Nina. Ibu Bunasari. Ibu Nina. Orang ketiganya saya, Bu. Ibu Bunasari. Ibu Bunasari. Oh salah. Oke, nanti kita temukan besok pagi ya siapa orang ketiganya. Ya, Orang Pak. Jelas ketiganya saya tidak mau jadi orang ketiga, Bu. Penasaran ya? Orang ketiga kita semua. saya Oke, juga boleh. saya izin share screen Jawabannya dulu ya. bermacam-macam. Ya, saya stop video dulu karena memang kemarin
keluar masuk Zoom gara-gara share screen ini saya. Entah kenapa ini. Kali ini kita ada di wawasan literasi sosial budaya ya Bapak Ibu ya. Ini jenjang MTS, betul ya? Karena saya khawatir salah menyampaikan gitu. Tadi saya di jenjang MA, sekarang di jenjang MTS. Padahal sebenarnya saya itu guru MI Bapak Ibu. Jadi kemarin teman-teman sempat tanya saya materi-materi, saya bilang loh saya jenjangnya MI. Ini saya menyampaikannya MTS tapi. Jadi Bapak Ibu nanti lebih hebat, lebih banyak eh, pengayaan dalam nanti pemodelan-pemodelan pembelajaran. Tadi malam saya sudah sempat mengirim link. Jika Bapak Ibu belum sempat membuka, tidak apa-apa, nanti akan kita buka bersama. Di situ saya sudah menyiapkan materi-materi esensi dari literasi sosial budaya yang nantinya bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat suatu desain pembelajaran. Jadi dari situ Bapak Ibu bisa melihat, cuman ada materi yang memang belum saya kirim, nanti malam baru akan saya kirim. Tujuan kita kali ini melalui pelatihan ini, nanti Bapak Ibu diharapkan mampu memahami konsep dan kompetensi. Hanya dua itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung, apalagi sudah sejak pagi tadi kan, Bapak Ibu memahami materi-materi banyak sekali. Nah, untuk literasi sosial budaya, saya hanya nanti tagihan ke Bapak Ibu itu hanya memahami konsepnya dan kompetensi dari literasi sosial budaya itu sendiri. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu melihat dua gambar ini, silahkan raise hand. Apa yang Bapak Ibu pikirkan berkaitan gambar tersebut? Silahkan. Ya, Ibu Buna, silahkan Ibu disampaikan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pengamatan saya, dari kedua gambar tersebut, pendapat saya itu adalah di situ terdapat keberagaman, di mana keberagaman ini bukan menjadi penghalang Indonesia untuk bersatu, namun justru menjadi pemersatu bangsa Indonesia, tepatnya itu adalah Pancasila, Bu. Oke, terima kasih Bu Buna. Yang selanjutnya silahkan Bapak Ibu. Bapak Arif silahkan Oke, menyampaikan. Bu. Ingin sedikit mencoba, Bu, ya. Izin, Bu. Ini Silakan. hubungan antara kedua gambar ini menurut saya ya tidak jauh beda dengan ya, Ibu sebelumnya itu. Ibu siapa? Ibu, maaf. Apa? Itu hubungannya itu Bhinneka Tunggal Ika, Bu, ya. Jadi Ya. apapun suku kita, apapun budaya kita, sebanyak apapun bahasa kita, tentunya kita bergantung dengan yang namanya slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi apapun budayanya, apapun keberagaman adatnya, adat istiadatnya, kita tetap satu. Itu menurut saya, Bu. Hubungannya Ya, dengan hubungan dengan literasi sosial budaya, mungkin menurut saya, pandangan saya itu interaksi sosialnya. Interaksi sosialnya itu kalau kita mengenyampingkan perbedaan itu, insya Allah itu kita akan tetap rukun dan sejahtera. Sekian, Bu. ya, terima kasih Pak Arif. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini sambil saya mengabsen ya Bapak Ibu. Bapak Subaidi silahkan Pak. Ya Bu, mohon izin. Ya, Dari kedua gambar itu, saya menyimpulkan bahwa perbedaan itu selalu ada, pasti ada. Perbedaan selalu pasti ada dan harus saling menghargai dan saling mengerti atas budaya yang beda dalam bingkai kebinekaan, yaitu Pancasila, NKRI harga mati. Itu, Bu. ya, terima kasih Bapak Subaidi. Selanjutnya Ya. ini Ibu-ibu silahkan Ibu-ibu, belum ada yang muncul lagi nih. Baru satu tadi. Halo Bu.
Silahkan raise hand. Bapak Muhammad Fahmi mau berkomentar, silahkan. Terima kasih, Bu. Kalau lihat dari gambar ini, kalau yang Garuda Pancasila itu literasi kebangsaan, Bu. Bahwa kita adalah satu bangsa dengan lambang Garuda Pancasila. Kemudian kalau yang kedua itu literasi keberagaman, bahwa kita walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda adat, kita dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam bendera Indonesia Merah Putih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Fahmi. Ada lagi Bapak Ibu yang masih mau berpendapat? Silahkan. Ya, jika sudah tidak ada, benar sekali apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Di situ ada dua gambar. Yang pertama jelas itu gambar Pancasila ya. Karena negara kita ini dasar negaranya adalah Pancasila, dan Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa, dan ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika di situ yang menjadikan Indonesia tetap terjalin persatuan dan kesatuannya. Nah, selain itu, di Indonesia juga terdapat banyak keberagaman. Nah, keberagaman itu nantilah yang nantinya akan banyak memunculkan fenomena-fenomena sosial dan fenomena-fenomena budaya, di mana siswa kita harus mampu bagaimana dia bersikap, berperilaku, ataupun mencari solusi terkait masalah dengan adanya fenomena-fenomena kebinekaan di bawah Pancasila. Sehingga di dalam literasi sosial budaya ini nanti kita mengacunya pada adanya moderasi beragama. Intinya seperti itu. Selanjutnya, apa urgensi literasi sosial budaya di dalam pembelajaran? Ini sebenarnya harapannya literasi sosial budaya itu bisa menjadi hal apa yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Seperti tadi, karena adanya keberagaman, karena adanya banyak perbedaan di sekitar kita, dan mengacu pada Pancasila, maka kita akan mengusung nilai-nilai moderasi beragama. Nah, nilai-nilai moderasi beragama itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah akomodatif dan inklusif. Nah, ketiga nilai ini akan kita kembangkan dalam literasi sosial budaya. Komitmen kebangsaan merupakan wujud dari kesadaran diri untuk menerima, mengapresiasi, dan berpartisipasi aktif sebagai bagian dari bangsa dan negara yang berdiri di atas 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, untuk NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu semua menjadi landasan dalam membangun sikap dan perilaku berbangsa dan bernegara. Toleransi nanti akan merupakan suatu wujud dari sikap menghormati perbedaan, memberi ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan, misalnya mengekspresikan keyakinan dan pendapatnya, menghargai adanya kesetaraan, bersedia bekerja sama, serta menolak seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, ini masuk ke dalam ranah toleransi. Untuk yang akomodatif dan inklusif, ini kita kaitkan dengan sikap kesediaan untuk menerima dan mempertahankan serta mengaktualisasikan tradisi, budaya, dan ide-ide baru dalam perilaku keberagaman. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti literasi sosial budaya tidak lepas dari adanya nilai-nilai moderasi beragama, meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, sikap akomodatif, dan inklusif. Nah, ini literasi sosial budaya perlu diintegrasikan dalam mata pelajaran. Kira-kira alasannya apa, Bapak Ibu? Silahkan raise hand. Silahkan Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Izin, Bu. Ya. Silahkan Bapak Arif. Iya. Di sini pertanyaannya kan literasi sosial budaya ini apakah perlu diintegrasikan dalam mata pelajaran ataupun peserta didik ya? Ya. Terutama
Jadi menurut saya ini sangat penting Bu ya, karena di sini kita bisa mengajarkan sikap-sikap yang Ibu bilang tadi, yang nilai-nilai moderasi beragama, yaitu ada nilai nasionalisme, juga ada sikap toleransi, juga akomodatif kepada anak-anak. Jadi anak-anak bisa lebih memahami, saling menoleransi, juga menumbuhkan sifat-sifat nasionalismenya kepada bangsa ini, Bu. Cukup sekian, Bu, mungkin dari saya. Ya, terima kasih Bapak Arif. Selanjutnya silahkan. Ini ibu-ibu kok belum ada suaranya lagi ya? Silakan ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh. Baru saja saya terlempar dari Zoom lagi ya ini ya. Oh ya, Ibu Kori silahkan. Mohon maaf ini saya habis terlempar dari Zoom ya. Bisa masuk lagi. Ibu Saya, Sawati, Ibu. Bu. Ibu Ibu Sawati, Bu. Sawati. Ibu Sawati dulu, apa Ibu Kori silahkan, mana yang duluan? Sweet. Suaranya Silakan, belum Ibu. terdengar Ibu Kori. Siapa Ibu ini Kori dulu? dulu ya. Ya, Ya, dah. silahkan. Suaranya belum terdengar, Bu. Ya, coba. Nah, terdengar tapi kurang keras. Bu Kori suaranya kurang keras, Bu Kori. Ya. Belum, Suaranya masih kurang. masih kurang, belum Bu Kori. Jauh Di, dari mungkin cuaca mungkin. Nah itu kalau didekatkan keras Bu, Sudah. ya. Seperti itu. Ya. Mengapa pentingnya literasi sosial budaya itu? Jadi anak-anak, apalagi generasi muda sekarang itu sangat penting sekali ya Ibu. Kenapa? Karena dengan adanya literasi sosial budaya bisa membentuk karakter siswa agar dapat memahami, menghormati, pasti menghargai serta melindungi kebudayaan dan kesatuan bangsa. Karena apalagi zaman zaman sekarang abad ke-21 ini mungkin anak-anak generasi muda sekarang lebih kritis, tetapi terkadang ada juga sebagian yang mungkin miris, masih mungkin sama sekali tidak banyak yang tahu lagu daerah ataupun khas-khas seni budaya dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi sangat penting literasi sosial budaya menurut saya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Kori. Selanjutnya silakan Ibu Sawati. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin agak hampir sama dengan Ibu Kori. Kalau menurut saya juga sangat penting. Soalnya untuk sosial budaya ini agak hampir termakan oleh zaman. Karena anak sekarang itu sudah bermain dengan gadget. Untuk sosial budaya sangat penting untuk disampaikan pada saat pembelajaran. Karena Indonesia sendiri itu terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, dan keberagaman agama. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sawati. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Saya Bu. sudah cukup. Silahkan Ibu Guna ya. Silahkan Ibu. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Jadi menurut saya mengapa literasi sosial budaya itu penting? Karena literasi sosial budaya itu menjadi fondasi utama bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap toleransi, memupuk komitmen kebangsaan, kemudian mengembangkan sikap anti kekerasan, di mana pada zaman sekarang banyak sekali kita lihat di sosial media itu pelajar itu tawuran, bahkan ada yang membegal, membacok orang-orang di jalanan dan sebagainya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Guna. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Benar sekali yang disampaikan oleh rekan-rekan Bapak Ibu. Itulah memang pentingnya literasi sosial budaya kita masukkan di dalam mata pelajaran kita ya. Kita lanjutkan dulu. Maaf ini saya share screen lagi ya.
Saya mohon maaf karena saya nggak bisa slideshow ya Bapak Ibu. Tadi saya di kelas sebelah juga sama, saat slideshow nanti saya keluar dari Zoom gitu. Entah kenapa ini. Sebenarnya saya baru kali ini seperti itu sejak pertama ketemu Bapak Ibu kemarin itu. Ada Nah, bug, Bu. sekarang kita ke konsep literasi sosial budaya Bapak Ibu. Nah, benar sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, di sini literasi sosial budaya itu merupakan suatu kemampuan untuk mengetahui, merespon, merefleksi, mengevaluasi, menciptakan pengetahuan, rencana sikap, rencana tindakan yang terkait dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif, dan inklusif yang didesain berdasarkan isu-isu strategis yang saat ini sedang ada di masyarakat. Nah, itu semua nanti kita kaitkan pada konteksnya. Ada konteks lokal, nasional, maupun global. Sehingga dengan seperti itu nanti dapat meningkatkan pengetahuan serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat berbudaya di era globalisasi. Gitu Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti peserta didik kita itu tidak hanya mengetahui, tapi dia bisa merespon, bisa merefleksi, bisa mengevaluasi, mencipta pengetahuan, membuat rencana sikap, membuat rencana tindakan, ya, berkaitan dengan konten pada literasi sosial budaya. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu konten dan subkontennya, tadi malam sudah sempat saya kirim ya, bisa dibaca-baca dan nanti kita bedah konten dan subkontennya agar Bapak Ibu lebih memahami. Seperti itu. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Saya coba itu saja ya. Saya coba slideshow, saya matikan dulu kamera saya. Ya. Jadi ini adalah CK atau capaian kompetensi yang nanti akan Bapak Ibu kembangkan pada literasi sosial budaya pada jenjang MI. Nah, sudah dijelaskan bahwa jenjang MI itu CK-nya ada CK3 sampai CK7 Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi hal yang paling penting karena Bapak Ibu nanti harus memilih CK mana yang nantinya akan Bapak Ibu terapkan. Jadi CK yang akan Bapak Ibu terapkan itu yang mana? Sebenarnya standar dari MTS itu CK-nya adalah CK5 Bapak Ibu. Jadi rumus CK itu sebenarnya mudah. Pada MTS itu dia ada di CK5. Otomatis siswa bisa turun 2 CK. Dia CK4 dan CK3. Tapi siswa juga bisa naik 2 CK, yaitu CK6 dan CK7, seperti itu. Sehingga rentang CK pada MTS itu adalah CK3 sampai 7. Untuk MI juga sama. Dia ada rentang turun 2 dan naiknya 2. Jadi nanti ada CK-CK yang beririsan dengan MI dan CK yang beririsan dengan MA. Begitu Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu tidak perlu bingung. Yang penting Bapak Ibu memahami KKO dari masing-masing CK. Kita coba dari CK3 ya Bapak Ibu ya. CK3 ini kompetensinya adalah memberi contoh, menerapkan, mengembangkan kemampuan untuk mengkategorikan. Berarti ada memberi contoh, menerapkan, dan mengkategorikan. Ada 3 ya Bapak Ibu ya. 3 KKO, 3 kompetensi dasar yang harus yang dimiliki oleh CK3. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami rumusannya. Lalu pada CK3 ini ada satu problematika Bapak Ibu. Ini hanya satu. Dan ada di konteks lokal. Nah, ini harus benar-benar dipahami. CK3 ada di lokal, satu problematika, lalu KKO-nya ada 3. Memberi contoh, menerapkan, mengkategorikan. Untuk CK4, ini ada 3 KKO-nya. Menganalisis, mendeteksi, mengaitkan. Ya, ada 3 ya Bapak Ibu ya. Menganalisis, mendeteksi, mengaitkan. Problematikanya ada 2, konteksnya nasional. Nah, jadi beda antara CK3 dan CK4.
Untuk CK5, ini KKO-nya atau kompetensi siswa ada pada menghubungkan, memilih, mencari alternatif. Ada 3 juga, menghubungkan, memilih, mencari alternatif. Problematikanya ada 2, konteks nasional. Pada CK6, nanti siswa mampu menelaah, membandingkan, mencari solusi. Nah, KKO-nya ada 3 ini. Menelaah, membandingkan, mencari solusi. Problematikanya ada berapa Bapak Ibu ini? 2. Konteksnya nasional. Sedangkan pada CK7, KKO-nya atau kompetensi siswa adalah menyimpulkan, memprediksi, mengkritisi. Ada 3. Problematikanya ada 3 dan konteksnya global. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar pijakan Bapak Ibu untuk menentukan desain pembelajaran literasi sosbud besok pagi. Jadi CK ini KKO-nya Bapak Ibu harus benar-benar memahami dahulu. Jika Bapak Ibu belum memahami, silahkan Bapak Ibu bisa menanyakan. Silahkan saya buka pertanyaan. Ibu Kori mau bertanya apa? Belum diturunkan tadi ya? Belum diturunkan ya katanya, Bu. Oh ya, silahkan kalau belum diturunkan bisa diturunkan. Silahkan Bapak Ibu yang mau menanyakan berkaitan dengan deskripsi CK. Karena ini yang pertama harus Bapak Ibu kuasai dulu, tidak bingung dulu di sini. Ini sudah saya kirimkan tadi malam ya Bapak Ibu. Silahkan dibuka di Padletnya lewat HP-nya bisa sambil di scroll ke bawah yang kelas D0880. Di situ sudah ada lengkap, bisa sambil dibaca-baca karena ini untuk panduan nanti membuat desain. Sudah jelas Bapak Ibu, tidak ada yang ditanyakan? Kalau memang tidak ada, Sudah, saya Bu. lanjut. Ya, oke. Nah, ini kalau saya enter tuh dia nggak bisa. Nah. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa lihat scroll dari link saya. Itu di situ ada masuk ke konten dan subkonten, Bapak Ibu. Nah, ini dia lanjut. Silakan bisa dibaca dulu konten dan subkontennya sebentar. Saya betulkan dulu PPT saya. Bu, itu di materinya ada penguatan dan peningkatan CK, berarti dilewati, Bu ya? Langsung ke konten subkontennya, Bu. Iya, langsung saja Pak. Karena itu sudah saya ringkaskan nanti di materi-materi setelahnya. Jadi Baik, Bu. sama, ya. Ini ya penguatan CK ya. Nah, ini nanti saya terangkan sedikit. Bentar, saya share screen lagi. Nah, ini ya Bapak ya yang dimaksud. Nah, ini untuk penguatan CK ini Bapak Ibu hanya memahami saja dari rentang CK yang ada pada AKMI. Kalau tahun lalu itu belum ada CK Bapak Ibu. Jadi tahun lalu itu soal-soal AKMI itu masih ke perlu pendampingan, seperti itu. Terus cakap, terampil, masih seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga yang ikut BIMTEK tahun 2022 itu posisinya membuat model pembelajarannya masih seperti itu. Nah, untuk mulai tahun ini sudah berubah total, kita menggunakan CK. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, CK pada AKMI itu ada CK1 sampai CK9. Standar untuk MI adalah CK3, standar MTS adalah CK5, dan standar MA adalah CK7. Seperti yang tadi sudah dirumuskan, setiap CK bisa turun 2 atau naik 2. Sehingga ada CK yang beririsan dengan MI, ada CK yang beririsan dengan MA. Ini CK yang beririsan dengan MA.
Gitu ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nanti tidak perlu bingung, misalnya nanti bagaimana Bu saya merumuskan model pembelajaran atau asesmennya, padahal misalnya saya membuat CK4, padahal 4 itu kan ada di MI juga. Nah itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir, yang penting Bapak Ibu tahu KKO masing-masing CK, disitulah kita nanti akan membuat desain yang tepat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita langsung saja. Nah, ini selanjutnya kita harus memahami konten dan subkonten dari literasi sosial budaya. Nanti mata pelajaran yang akan Bapak Ibu masuki literasi sosial budaya yang akan diberi penguatan sosial budaya harus disesuaikan dengan konten dan subkonten yang ada ini. Jadi Bapak Ibu nggak boleh memasukkan sembarangan, tetapi harus sesuai. Kita lihat konten yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Pada konten komitmen kebangsaan ini ada 4 subkonten Bapak Ibu ya. Ini kalau tidak terlihat bisa melihat ke slide link yang di WA itu ya. Yang pertama, menghargai dan menjiwai identitas nasional. Yang kedua, menghargai dan menindaklanjuti perjuangan para pahlawan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang keempat, berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan integrasi nasional. Ini konten dan subkonten yang pertama. Untuk yang kedua, berkaitan dengan toleransi. Subkonten yang pertama, menghargai dan mengapresiasi perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan golongan. Yang kedua, terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender. Yang ketiga, mengusung spirit perubahan secara baik. Yang keempat, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini untuk konten dan subkonten yang kedua. Sedangkan yang ketiga, akomodatif dan inklusif, ini juga ada 4 subkonten, Bapak Ibu. Yang pertama, mempertahankan kearifan lokal atau local wisdom. Jadi kearifan lokal yang ada di sekitar Bapak Ibu itu sebenarnya bisa kita munculkan untuk penguatan literasi. Yang kedua, menyempurnakan diri dengan mengadopsi ide-ide baru yang positif. Yang ketiga, terbuka dan apresiatif terhadap amaliyah keagamaan yang berbeda. Dan yang keempat, terbuka dan apresiatif terhadap fenomena globalisasi atau globalisasi. Nah, konten dan subkonten ini nanti Bapak Ibu memilih satu saja yang kira-kira bisa diterapkan dalam materi mata pelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan. Jadi nanti dicari satu yang memang tepat. Itu. Dari sini sudah jelas Bapak Ibu? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, siapa? Siapa ini ya? Pak, Pak. Kalau Arif. bertanya biar saya perlu. Oh, iya. Bapak Arif, ya. Baik, Bu. Ya, Gini, Bu. Bu, maaf sebelumnya, Bu. Ini pengen bertanya, Bu. Ini apakah Ya. benar apa tidak? Kalau menurut saya sih ini saya sedikit kontra, Bu, dengan satu poin di literasi sosial budaya ini, yaitu Ya, silakan. di bab toleransi itu ada terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender. Itu maksudnya gimana, Bu ya? Kalau saya pribadi itu sedikit kurang setuju, Bu, atau kontra, Bu, di sini, Bu. Bagaimana pendapat Ibu, Bu, menyikapi poin ini, Bu? Ya. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, Ibu Erlita, silahkan. Terima kasih, Ibu. Di sini kalau kita lihat pada konteksnya ini, hampir mirip untuk di kelas 7 ini dengan P5RA ya, Bu ya. Kita bisa masukkan di P5RA gitu. Betulkah begitu, Ibu?
seperti ada komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif. Nah, di situ semua guru bisa di situ kita memasukkan untuk P5RA gitu. Apakah boleh seperti itu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu Erlita. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Berkaitan dengan subkonten pada toleransi, mari kita lihat ya, ini ya. Terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender. Ini saya beri gambaran saja ya Pak Arif ya. Jadi seperti ini. Kemarin itu saya membuat soal berkaitan dengan kesetaraan gender. Di situ soal yang saya buat itu stimulusnya berupa dialog. Nah, dalam dialog itu menyatakan bahwa ada siswa laki-laki yang dia itu ternyata memiliki keterampilan menari lebih baik dari siswa perempuan. Padahal hobi atau keterampilan seseorang itu kan tidak bisa dilihat dari gendernya. Iya, Nah, betul. di situ saya munculkan pada stimulus percakapan. Nah, dari situ nanti muncullah item soal di mana siswa ini nanti dia bisa merefleksi, dia bisa mencari solusi saat terjadi permasalahan itu, tindakan mereka itu apa solusinya. Nah, begitu. Baik. Otomatis kesetaraan gender ini nanti akan kita hubungkan dengan sikap-sikap toleransi dan sikap-sikap menghormati. Seperti itu ya, Bapak ya. Oh, berarti Ini yang contoh gambaran saja, ya. mungkin yang saya tangkap berarti ini khususnya Bu ya, terkhusus untuk peserta didik dan memang sub di bagian di lembaga pendidikan ini Bu ya. Berarti tidak secara umum, tapi ini secara khusus Bu ya. Begitu Bu ya. Kalau ini nanti arahnya, kita kan dalam membuat model pembelajarannya, unsur ini kita masukkan, ya kan Pak? Nah, betul. nanti setelah memasukkan unsur ini, dalam berliterasi itu sebenarnya kalau yang benar itu ada stimulusnya dulu. Nah, stimulusnya itu nanti kita kaitkan dengan subkonten yang akan kita buat. Dan stimulus itu sebenarnya bisa banyak Bapak Ibu. Misalnya dari poster, dari naskah, apa itu cuma bacaan narasi juga bisa, dari infografik atau video kita menonton bisa. Nah, itu dasar dari pengembangan sub konten yang terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender. Begitu Baik ya Bu, Bapak ya. Ya, terima kasih Bu pencerahannya Bu. Ini saya malah jadi cerita tentang asesmen. Karena memang begini Bapak Ibu, terkadang kita itu memodelkan, kita itu bingung sendiri, ini arahnya mau kemana. Tapi jika memang Bapak Ibu sudah punya gambaran, oh ya nanti asesmennya akan seperti ini, saya yakin Bapak Ibu pasti nanti akan mantap, oh ya modelnya berarti begini. Karena asesmennya ada seperti ini gitu. Jadi kita memang nanti inti akhirnya adalah siswa kan bisa mengerjakan soal-soal AKMI itu dan siswa memiliki CK yang tinggi sesuai jenjangnya. Intinya kan begitu Bapak Ibu. Tujuan akhirnya kan ke situ. Jadi otomatis nanti Bapak Ibu ini akan membuat desain pembelajaran yang akan menjembatani siswa untuk menuju ke sana. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini akan kita pelajari dalam hari ini dan besok pagi, gitu. Untuk Bu Erlita, memang benar Ibu. Untuk kurikulum Merdeka, memang ada beberapa yang sudah include di sana, ya, sudah bisa diimplementasikan. Dan itu jika memang mau diimplementasikan bersama-sama, memang bisa dan boleh. Namun bagi yang kurikulumnya masih K13, otomatis kita harus menyesuaikan konten dan subkonten itu masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Yang penting nanti itu dalam sintak-sintak pembelajarannya, inti dari literasi itu ada di dalamnya Bapak Ibu. Jadi intinya begitu. Yang pertama Bapak Ibu harus tahu pengembangan CK-nya dulu. CK yang akan dikembangkan CK berapa? KKO-nya apa? Tadi sudah tahu. Sekarang setelah CK-nya, masuk ke konten subkontennya. Harus jelas konten yang mana yang akan dikembangkan. Subkontennya apa? Nah, setelah itu barulah kita lanjutkan ke konteks. Ini ada konteks, Bapak Ibu. Konteksnya itu ada 3, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah. Tadi saya sempat di kelas sebelah itu mereka merubah-rubah konteks. Jadi ada yang CK-nya konteksnya global, mereka rubah jadi lokal. Yang nasional mereka rubah jadi global. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu. CK itu sudah patokan, sudah dirumuskan oleh tim pakar, kita hanya tinggal mengikuti deskripsi dari CK itu saat kita membuat desain model pembelajaran. Nah, sekarang kita mau
memasuki ke konteks lokal, nasional, global. Ini perbedaannya di mana? Agar Bapak Ibu lebih memahami, sebenarnya konteks lokal itu termasuk aspek kehidupan atau situasi sosial budaya yang lebih terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal kita, tempat tinggal peserta didik, di lingkungan madrasah, wilayah kabupaten atau kota, bahkan situasi sosial budaya yang terjadi sampai di wilayah provinsi, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti hati-hati saat Bapak Ibu membuat item soal atau stimulus soal, karena ini nanti masuknya ke situ. Jika memang konteksnya lokal, maka carilah fenomena-fenomena kontekstual sesuai konteks lokal. Paling jauh itu sampai provinsi, nggak boleh lebih dari itu. Itu untuk lokal. Untuk yang konteks nasional, berkaitan dengan aspek kehidupan atau situasi sosial budaya yang lebih dominan berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, isu-isu kemasyarakatan atau fenomena yang terjadi di lingkup nasional atau di Indonesia. Jadi fenomena itu sudah masuk dalam lingkup nasional, Bapak Ibu. Sudah menjadi trending nasional, itu bisa Bapak Ibu angkat. Jika memang pada CK tersebut konteksnya nasional. Nah, kalau di MTS yang konteksnya nasional itu ada di CK 5. Kalau yang lokal ada di CK 4 dan 7, Bapak Ibu. Dan yang terakhir pada konteks global, yaitu aspek yang lebih dominan itu berkaitan dengan kehidupan sosial budaya seluruh dunia. Jadi sudah mendunia, sudah mengglobal ya Bapak Ibu. Misalnya berkaitan dengan pola hidup konsumtif, individualistik, kapitalistik, materialistik, atau hedonistik. Nah, ataupun apapun yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial budaya, namun yang sudah tingkatnya mendunia atau global. Nah, di sini Bapak Ibu harus bisa membedakan. Untuk yang global itu ada di CK 3 dan CK 6. Begitu Bapak Ibu. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Saya berharap semuanya bisa memahami. Ibu Yeni silahkan. Silahkan Bu. Oh, belum terdengar Bu suaranya? Mic-nya. Belum terdengar Bu Yeni. Oke. Maaf Bu, Nah, ini sudah terdengar. Silahkan. saya ingin menanyakan masalah konteks Bu ya. Ya. Jadi kan di sini ada 3, lokal, nasional, dan global. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kita menentukan konteksnya itu berdasarkan tempat terjadinya atau berdasarkan kejadiannya itu diketahui sampai di mana? Maksud saya, kalau berdasarkan tempat terjadinya berarti kalau kami Bangka Belitung, untuk semua kejadian di Bangka Belitung itu masuk ke lokal. Nah, seandainya ada kejadian atau kasus gitu yang ternyata fenomenanya bisa sampai ke pusat atau bisa sampai mendunia, bahkan apakah itu masih konteks lokal atau bisa dibuat ke konteks global? Itu Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Eni. Ya, jadi misalnya fenomena itu berasal dari daerah, tetapi dia sudah trending sampai ke nasional, maka bisa kita masukkan itu konteksnya global. Gitu. Ataupun kita mengambil isu-isu yang kita bisa kaitkan dengan konteks yang sifatnya nasional juga sebenarnya bisa. Jadi nanti untuk konteks ini bisa terlihatnya itu sebenarnya pada stimulus soal Bapak Ibu. Karena kan kalau di AKMI itu kan setiap soal menggunakan stimulus ya Bapak Ibu ya. Kalau ketentuannya yang tahun ini itu kemarin itu yang saya buat, satu stimulus soal itu berlaku untuk 3 sampai 6 soal. Jadi anak-anak nanti mengerjakannya seperti itu. Jadi kalau mengacu ke soal-soal AKMI-nya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi satu stimulus soal itu idealnya maksimal 6 soal, minimal 3 soal. Jadi misalnya Bapak Ibu memang mau mengembangkan soal yang lebih ke literasi, mau mengikuti model soal AKMI menggunakan stimulus, itu bisa menjadi acuan seperti itu.
Dan untuk mengetahui konteksnya, otomatis kita melihat ke CK-nya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu silahkan. Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, materi ini kan sudah saya buatkan di link semalam itu. Nanti Bapak Ibu bisa sambil scroll, dilihat, klik. Itu bisa di-download juga sih. Tapi kayaknya sudah ya, yang 0880 sama Pak Subaidi sudah ditaruh di grup kok ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Selanjutnya kita akan berkolaborasi Bapak Ibu. Oh, begini saja. Karena kalau berkolaborasi itu waktunya tidak cukup Bapak Ibu. Jadi saya untuk literasi sosial budaya memang tugasnya akan individu saja. Karena apa? Pertimbangan saya yang pertama, Bapak Ibu lebih memahami. Jika Bapak Ibu ada kendala bisa langsung ditanyakan ke saya. Yang kedua, dari hasil rumusan desain Bapak Ibu besok yang sudah jadi, itu Bapak Ibu tinggal print, nanti saat ada tim visitasi AKMI datang ke madrasah, Bapak Ibu tinggal menunjukkan hasil dari pelatihan. Jadi Bapak Ibu tidak mencari-cari lagi, membuat lagi yang baru, yang ribet seperti itu nggak usah, gitu ya. Jadi sekarang begini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu membuka Microsoft Word-nya di lembar kosong, atau yang menggunakan HP silahkan bisa menuliskan pada lembaran yang kosong, disiapkan ada lembar kosong lah, nanti bisa di-share sama teman-teman. Sudah, silahkan dibuka Microsoft Word-nya. Setelah Bapak Ibu buka, tugas Bapak Ibu secara perorangan hanya mencari 3 CK. Misalnya Bapak Ibu menentukan CK 4, CK 5, CK 6. Setelah itu Bapak Ibu tuliskan kompetensi atau KKO dari masing-masing CK itu apa. Misalnya CK 4 kompetensinya apa-apa-apa. Lalu ada berapa permasalahan, konteksnya apa. Jadi silahkan mencari 3 CK dan Bapak Ibu ketikkan atau tuliskan. Kompetensinya apa, berapa permasalahan, konteksnya apa. Itu saja Bapak Ibu. Silahkan dimulai dari sekarang yang sudah bisa raise hand. Bisa dilihat dari link yang semalam atau di layar ini kalau memang jelas. Kalau nggak jelas bisa dilihat dari link semalam. Jadi tujuan saya untuk membantu memahami dan memudahkan. Yang sudah raise hand ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita selesai jam 12:15. Ini masih 10 menit. Ibu apa Bu? Yang kedua tadi apa Bu? Tuliskan kompetensi. Kompetensinya, jumlah permasalahannya berapa? Permasalahan. Konteksnya apa? Ya. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Ibu Nina izin. Ya. Ini maaf Bu tadi ngeblank sedikit Bu ini. Tuh apa tadi Bu tugasnya Bu, ngambil kasusnya di mana Bu ya? Bapak memilih 3 CK, terserah mau yang mana. Ya. Habis itu tuliskan kompetensi masing-masing CK, berapa permasalahannya, konteksnya apa. Itu saja. Dari mana Bu? Dari yang saya tampilkan dan ini ada di link. Ya. Link yang semalam ada Pak. Di 0880 diklik aja ke bawah. Ya. Jadi balik Bu. Yang terbaru Bu. Pak Subaidi boleh Pak kirim ulang lagi Pak ke kelas Pak. Langsung linknya Pak, diklik aja, masih ada kok di grup. Bisa dibaca dari situ Pak. Di grup Pak, di grup kelas. Bentar saya kirim ulang linknya Pak ya. Gimana ya? Yang tampil di layar CK-nya masih ini kan?
Iya, sama. Itu Bu ya. Bisa ya. Terlihat kan Bu yang di layar? Iya, terlihat. Jadi CK-nya 3 sampai 7 ini kan, kita pilih 3. Betul, betul Ibu Sawati. Iya. Oh ya Bapak Ibu jangan lupa nanti absen loh ya di LMS bagi yang belum absen. Ya, Bu. Saya kirim lagi ya di grup yang khusus 0880 punya grup 2 ini ya. Maaf Bu, nanya kalau absen itu setiap sesi atau 1 hari sekali Bu? 1 hari sekali Pak Zubaidi. Oh Iya. iya, terima kasih. Nanti Bapak Ibu juga nilainya itu cuma 1 kali di akhir RTL nanti. RTL itu bisa dari hasil kerja ini kita masukkan. Makanya kalau sudah punya itu lebih enak pribadi gitu. Ya. Bukan berkelompok soalnya nanti. Silahkan saya tunggu raise hand bagi yang sudah. Mana ya grupnya? Saya cari kok nggak ada. Grup. Oh ini. Nah, itu linknya saya kirim lagi di grup 0880. Silahkan yang sudah Bapak Ibu. Langsung saja bisa raise hand. Nanti kita sharing sama teman-teman. Habis itu kita selesai makan siang, istirahat ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Kalau saya ada jam ngajar nanti di sekolah sampai 2:30 ini Bapak Ibu. Jadi habis ngajar Bapak Ibu udah ditungguin murid-murid nanti. Ayo Bapak Ibu silahkan. Nanti nggak jadi makan loh. Saya Bu. Ya silahkan. Raise hand Bu biar kelihatan di paling depan. Klik reaksi raise hand ya. Sebentar saya stop share dulu. Ya, silakan Ibu Masturi. Ibu bisa share screen ya. Iya, Bu. Yang bawah hijau itu ya, sip. Oke, silahkan Ibu. Ya, saya memilih CK3, CK4, dan CK5. Di CK3 itu KKO-nya memberi contoh, menerapkan, mengkategorikan dengan satu masalah. Ya. Kemudian Konteksnya Bu? Kurang Ya. konteks. Maaf, Bu. Ditambahkan aja ya. Nanti ya Bu ya. Konteksnya Ya. apa Bu kalau cek? Dan
konteksnya lokal, yang CK3 konteksnya lokal, yang CK4 konteksnya nasional, CK5 konteks nasional. Konteks lokal. Ya, saya ulangi. CK3, KKO-nya memberi contoh, menerapkan, mengkategorikan dengan satu masalah dan konteks lokal. CK4, menganalisis, mendeteksi, mengaitkan pada dua masalah dengan konteks nasional. CK5, menghubungkan, memilih, mencari alternatif dengan dua masalah dengan konteks nasional. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Bu Masturi. Bapak Ibu ada yang mau memberi tanggapan? Jangan di stop dulu Bu nanti biar screen dulu. Silakan Bapak Ibu ada yang mau memberi tanggapan? Kayaknya Bapak Ibunya sibuk sendiri. Pak Subaidi silakan. Kayaknya senyum-senyum mau menanggapi ya Pak ya. Boleh Pak? Ya. Ya, silakan. Untuk dari Ibu siapa tadi ya? Mas Ibu Turi. Mas Mas Turi. Iya. CK yang diambil CK3 4 dan 5. 4 dan 5. Tanggapan saya terhadap Ibu Mas Turi memang sesuai Bu untuk apa namanya kontennya, konteksnya CK1, CK3, 4 dan 5 nasional, kemudian CK3-nya lokal, ada dua masalah, CK3 satu masalah, CK5 dua masalah. Mungkin itu Bu, sesuai Bu. Baik, ya terima kasih Pak Subaidi. Bapak Ibu yang lain ada yang menanggapi barangkali? Halo, halo. Tidak ada. Jadi begini Bu Mas Turi, ini sudah betul. Ibu Buna, silahkan mau menanggapi. Ya, Bu, udah sesuai, Bu. Oh tidak, ya. Kita lihat lagi Bapak Ibu, silahkan di scroll di bagian yang saya kirimkan link itu, yang ada capaian kompetensi. Silahkan Bapak Ibu lihat sebentar. Untuk CK3 itu sudah betul. KKO-nya sudah betul, CK4 KKO-nya betul, CK5 juga sudah betul. Lalu untuk jumlah permasalahannya juga sudah betul. CK3 satu masalah, 4 dua masalah, 5 dua masalah. Nah, untuk konteksnya ini masih belum tepat Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Untuk CK3 itu konteksnya global. Karena CK3 itu adalah CK dasar bagi MI yang beririsan dengan MTS. Otomatis CK-nya juga mengikuti. CK-nya global yang CK3. Jadi sekalian bisa diganti Bu Mas Turi. Ya. Untuk yang CK4 itu CK-nya lokal. Kalau yang CK5 sudah betul nasional. Jadi Bapak Ibu hati-hati dalam melihat konteks, karena konteks ini sangat berpengaruh ya terhadap nanti kita mau memodelkan dan membuat assessment yang berkaitan dengan literasi ya. Begitu. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya itu di masalah dan KKO-nya. Jadi konteks itu kalau dilihat dari gambarnya tadi sudah jelas. Konteksnya pasti satu lokal, dua global, tiga nasional. Lalu 4 kembali ke lokal lagi. Gitu, seperti itu. Oh iya. Kalau semuanya nasional, 6-nya global. 7 kembali ke lokal lagi, 8 nasional, 9 global. Jadi sebenarnya begitu Bapak. Ya, terima kasih Bu Menteri, bisa di stop. Ya. Iya. Kasih Bu penjelasannya. Ya, silakan satu lagi ya Bapak Ibu ya, biar mantap gitu loh. Bapak-bapak gantian, ibu-ibunya sudah. Bapak Arif, silahkan share screen Bapak Arif. Ibu Masturi bisa lower hand. Oh, share screen Bu ya. Ya, share screen Pak, biar teman-teman bisa. Boleh Bu.
Maaf ya agak sedikit kacau. Ya. Ini saya memilih dari CK 4 dan CK sampai ke CK 6. Tentunya Ya. dari CK 4 ini materi tetap dengan tema mencakup materi komitmen kebangsaan toleransi dan komunitif, dan di sini ada 2 problematika. Konteksnya itu secara konteksnya itu nasional, dan CK 5 itu tetap dengan 2 problematika dengan mencakup materi komitmen kebangsaan toleransi dan akomodatif, konteksnya nasional. Dan yang terakhir ini tetap 2 problematika, tapi ini mampu mencari solusi dari 2 problematika tersebut dan konteksnya itu global. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Pak Arif. Pak Arif itu jangan di stop dulu Pak, kita lihat bersama. Bisa di-share kembali. Teman-teman mari kita perhatikan dulu. Nah, untuk ini yang miliknya Pak Arif, itu problematikanya sudah betul. Bentar, kita lihat. Dari CK berapa Pak itu? 4 ya? CK 4. Ya, CK 4, 2 problematika betul. Nah, itu konteksnya, kalau dilihat di CK 4 itu konteksnya lokal Pak, bukan nasional. Jadi Bapak Ibu bisa melihat patokan dari yang saya kirimkan itu ya. Silakan sekalian diganti Pak. Oh iya benar Bu, maaf Bu. Ya, lokal kan Pak? Ya, gitu. Tidak apa-apa, memang kita harus memahami ini dahulu sebelum ke desain. Lokal, 2 problematika sudah betul. Nah, itu belum keluar kompetensi siswanya apa di CK 4? Ditambahkan aja Pak. Kalau yang ditulis komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif itu kan masuknya ke konten. Kita ke kompetensi. Nah, betul itu. Mengaitkan gitu aja Pak. Jadi menganalisis, mendeteksi, mengaitkan. 2 problematikanya dihapus aja Pak, biar nggak bingung. Ya, jadi ada 3 KKO. Jadi tujuan saya, Bapak Ibu memahami KKO yang nanti akan dipakai untuk desain pembelajaran besok pagi. Kalau dari sini Bapak Ibu masih bingung, nanti desainnya semakin bingung Bapak Ibu. Kasihan nanti ya. Itu yang CK 4 ya Pak ya, sudah ketemu. Sekarang yang CK 5 Pak, berarti KKO-nya apa Pak? Ada 3 juga. KKO-nya menghubungkan, memilih, dan mencari. Cari alternatif sampai alternatif. Ya, mencari alternatif. Ya, situ betul. Ya, itu Pak. Jadi begitu ya Bapak Ibu yang lain. Oke. Nah, itu 2 problematikanya betul. Konteksnya apa Pak kalau CK 5? Nasional Bu, yakin Bu ini. Ya, betul nasional. Sip, ya. Sekarang CK 6 tinggal ditambahkan KKO-nya. KKO-nya mampu menelaah, membandingkan, dan mencari solusi. Solusi ya, sampai itu. Betul. Nah, CK 6 ini 2 problematika konteks global, udah betul ya. Seperti itu ya Bapak Ibu yang lain juga. Terima kasih Pak Arif sudah share screen dan tadi Ibu Mas Turi ya. Jadi begitu ya, Bapak Ibu. Tanya Bu, boleh tanya Ibu? Siapa? Oh, silahkan Bu. Itu kalau di apa namanya di deskripsi CK yang untuk jenjang MTS itu kan konteksnya tuh beda dengan tabel, itu maksudnya gimana Bu? Misalnya C3 tadi kan konteksnya itu lokal. Setelah di penjelasan Ibu tadi kan karena dia beririsan ya. C3 global Bu. Ya, bisa itu. Ya. Kalau di tabel yang Ibu share tadi kan di bawah di deskripsi secara umum peserta didik telah mampu memberikan, yang Ibu share tadi tuh yang apa kami nyari KKO-nya tadi itu kan bagian bawahnya tuh kan ada konteksnya lokal gitu Bu untuk C3. Yang CK berapa yang lokal Bu? CK3. Global Bu. Di kompetensi. Di capaian kompetensi Bu. Di capaian di tabel capaian kompetensi yang ada warna biru Bu. Yang warna biru Bu. Yang warna biru. Mungkin ada pergesekan antara CKMI dan CKMA. Iya Bu ya. Saya izin share screen lagi ya. Ya.
Oke, sebentar ya. Jadi biar jelas. Oh, sebentar. Ini dengan yang ini nggak sama. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, ya ini Nah, Bu. Ini Bu. ya, sebentar. Yang Kita lihat dari sini, Bapak Ibu ya. Sebentar. irisan. Ini teksnya dari sini. Ini kan cuman aku gradasinya apa? Itu loh, Pak. Ya, kita lihatnya dari sini, Bapak Ibu. Urutannya tuh seperti ini. Kalau CK1 lokal, CK2 nasional, CK3 global. Ya kan? CK4-nya lokal, CK5-nya nasional, CK6-nya global. CK7-nya lokal, CK8-nya nasional, CK9-nya global. Bentar, ini tadi berarti ada kesalahan ya? Oh iya. Ini pada Iya, Bu. benar, Kita yang saya kirim di itu salah apa enggak Bapak Ibu? Yang Iya. saya kirim di Tadi apa kita tablet salah enggak? Kita Iya, patokannya ke sini, kita Bu. patokannya ke sini tadi, Bu, yang Lihat Ini ke padahal penguatan, Bapak Ibu. Lihat ke penguatan dan peningkatan CK itu, Bu. Bapak Ibu. benar, ini sekalian saya ganti Bapak Ibu. Ini padahal yang dapat terakhir dari tim kemarin. Halaman 9, kalau tidak salah halaman 9 yang di itu. Yang 304B. Muatan Oh, begini saja Bapak Ibu. Yang saya taruh di Padlet itu benar apa salah? Kalau salah nanti saya ganti. salah, Bu. Tadi kita patokannya sama yang ini, Bu. Yang ya, Bu, yang Keluarnya lagi ini, Bu yang di perbaiki. Padlet keluarnya yang ini. Salah, Bu. Oh, yang salah nanti saya ganti dulu ya. Soalnya Baik, Bu. ini itu malah yang terbaru dari panitia. Oke, panitianya berarti salah. Oke. Jadi saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Ini kita patokannya pakai yang ini ya. Nanti yang di Padlet saya perbarui aja. Untuk mulai kita urutannya CK1 ya Bapak Ibu ya. Iya. CK1 itu lokal, 2-nya nasional, 3-nya global. 4-nya lokal, 5-nya nasional, 6-nya global. Sama, 7 juga gitu, 7 lokal, 8 nasional, 9 global. Nah, ini bedanya di mana? Bedanya ini loh, satu rangkaian ini satu persoalan. Satu paket ini 2 persoalan, satu paket ini 3 persoalan. Lalu bedanya lagi adalah pada kompetensi atau KKO-nya. Begitu ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oh ya, mohon maaf ini ternyata malah slide yang terakhir malah ada kesalahan dari sana. Ini saya tinggal nayangkan karena dikirimin dari sana Bapak Ibu. Kebetulan saya menulis sendiri untuk yang CK-nya, jadi ketahuan salahnya di situ. Mohon maaf nanti yang di Padlet akan saya betulkan. Gitu ya, biar besok pagi kita membuat desainnya tidak ada kesalahan. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ini udah mau 1:30, kasihan. Ya, sudah Cukup, bisa Bu. memahami semua ya. Cukup, Bu. Intinya konteks, Oke. subkonteks, konteks, dan kompetensi pada masing-masing CK-nya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Saya stop share dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu masih bertemu dengan saya. Dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi jam 8 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot. Ini saya mau mengerjakan apa, enggak apa-apa. Nanti kita akan mengerjakan bersama-sama sambil sharing sehingga semuanya akan terasa ringan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan besok itu saya selain materi desain sosbud itu langsung akan saya lanjutkan ke desain terintegrasi. Nah, di desain terintegrasi itu nanti Bapak Ibu itu sebenarnya tinggal menambahkan saja rancangan dari literasi lain masuk ke situ. Udah selesai. Lalu hari Kamisnya Bapak Ibu nanti akan peer teaching, maju ya kan, presentasi tentang desain yang sudah dibuat itu bersama siapa ya Bu, siapa gitu nanti. Dan yang akhirnya nanti hanya satu tugas yang akan diupload dari desain itu di tugas RTL. Sudah selesai.
Gitu saja Bapak Ibu. Jadi prinsipnya pelatihan ini adalah tidak memberatkan Bapak Ibu dengan banyak tugas, tetapi Bapak Ibu bisa membuat desain dengan tepat sesuai dengan CK yang dipilih dan bisa dikembangkan pada materi-materi pembelajaran di madrasah Bapak Ibu semua. Jadi kita langsung tertarget utamanya ke situ Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah-salah dan mohon maaf jika memang sinyalnya agak sedikit ada gangguan, dan jika memang masih ada yang perlu ditanyakan silahkan WA saja. Jangan lupa tetap selalu semangat, bahagia, dan selalu semoga kita mendapat keberkahan dan ilmu kita juga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ya.